Pasukan perlawanan Islam di Irak kembali beraksi. Mereka melakukan operasi lanjutan ke wilayah pendudukan Palestina yang diduduki. Serangan maut yang dilakukan pada Kamis 9 Mei 2024 dilaporkan menargetkan pangkalan udara Ofda Israel. Dalam pernyataan singkatnya, perlawanan Islam Irak menyatakan telah bertanggung jawab atas serangan tersebut. Adapun serangan mematikan kali ini dilakukan dengan peluncuran drone. Namun hingga saat ini belum ada komentar dari Israel terkait serangan tersebut. Kelompok perlawanan menegaskan bahwa operasi tersebut akan terus berlangsung hingga Israel menghentikan agresinya di Gaza. Pada hari yang sama, perlawanan Islam di Irak juga dilaporkan telah melakukan 3 operasi terhadap sasaran pendudukan Israel. Di antaranya pangkalan Nevatim Israel di Beersheba, al-Rasras atau Eilat, dan juga pelabuhan Asklana Askelon. Serangan itu dilakukan dengan peluncuran drone dan juga rudal jelajah. Pertempuran sengit masih terus terjadi antara sayap militer Hamas dan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Pertempuran ini dinilai sulit dimenangkan oleh Israel. Hal itu diungkap oleh ex-komandan IDF Afif Kochafi dalam sebuah pernyataan pada Kamis 9 Mei 2024. Diketahui Kochafi sendiri telah mengundurkan diri sejak 9 bulan sebelum dimulainya operasi militer Banjir Al-Aqsa. Adapun alasan dirinya mundur dari jabatan lantaran mengakui sulitnya memburu pemimpin Hamas yakni Yahya Sinwar dan Mohammed Al-Deif. Mantan kepala staf Israel itu juga membocorkan potensi kekalahan Israel di mana kekuatan Hamas dinilai semakin menguat dan menjadi ancaman nyata. Sebagaimana diketahui, agresi Israel di Gaza telah menelan banyak korban jiwa terutama warga sipil. Sebanyak 34.900 warga Palestina dikabarkan terbunuh di Gaza. Sebagian besar dari mereka diantaranya adalah perempuan dan juga anak-anak. Lebih dari 7 bulan setelah perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur lebur. Mereka bahkan mengalami krisis kelaparan di tengah blokade bantuan makanan dan obat-obatan. Kelompok Houthi Yaman menunjukkan kegigihannya melawan kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah. Dalam laporan terbaru, Houthi kembali beraksi dengan meluncurkan 10 rudal balistik, rudal jelajah, dan drone ke musuh. Hal itu disampaikan pemimpin kelompok Houthi Abdul Malik Al-Houthi pada Kamis 9 Mei 2024. Ia menyebut selama operasi Houthi dilakukan, mereka berhasil menargetkan sebanyak 112 kapal Israel, Amerika Serikat, dan juga Inggris. Dalam pidato lain yang disiarkan oleh media Al-Masirah, Houthi mengancam akan melakukan eskalasi terbaru yang lebih luas setelah serangan Tel Aviv di Gaza Selatan. Sebelumnya, Houthi Yaman juga menargetkan 3 kapal Israel di Teluk Aden dan Samudra Hindia dengan serangan langsung. Namun belum ada komentar dari Amerika Serikat, Inggris, atau Israel terkait dengan serangan tersebut. Houthi menegaskan kelompoknya tidak akan berhenti untuk melakukan pembalasan ke Israel. Hal ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Gaza yang telah berada di bawah serangan gencar Israel sejak Oktober 2023. Pasukan perlawanan Islam di Lebanon, Hizbullah, mengumumkan operasi terbaru melawan pasukan pendudukan Israel. Hizbullah mengatakan pada Kamis 9 Mei, pasukannya telah meluncurkan rentetan serangan ke wilayah utara Palestina yang diduduki. Dalam pernyataan terbaru, Hizbullah mengatakan bahwa pejuang perlawanan Islam berhasil menargetkan kendaraan militer di lokasi pendudukan Malikiyah. Serangan itu dilakukan dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan dampak yang signifikan, di mana seluruh pasukan Israel yang berada di dalam kendaraan dikabarkan tewas dan terluka. Sebelumnya, perlawanan Islam juga merinci beberapa operasi yang dijalankan. Pernyataan pertama, mereka berhasil menargetkan salah satu sistem teknis di lokasi Ramia dengan senjata yang sesuai. Serangan itu mengenai target secara langsung dan hancur berkeping-keping. Kemudian dalam pernyataan selanjutnya, pejuang perlawanan Islam menargetkan pusat kepemimpinan Israel di Netu'ah dengan peluru artileri. Selanjutnya dalam pernyataan ketiga, perlawanan Islam juga berhasil menyasar pos pemeriksaan Al-Jardah. Serangan ini dilaporkan menimbulkan korban jiwa. عماد هسه هاي خير نهرية الزور شلومي Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merespons keputusan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang menghentikan pasokan senjata ke Israel. Netanyahu pun mengaku kesal. Ia bahkan bersumpah akan tetap berdiri sendiri dan berperang tanpa bantuan pihak lain. Hal itu ia sampaikan dalam pernyataan yang diunggah melalui akun X pada Kamis 9 Mei 2024. Dalam pernyataannya, Netanyahu mengatakan bahwa pihaknya memiliki kekuatan yang besar. Pada saat yang sama, juru bicara tentara pendudukan Israel Daniel Hagari mengatakan bahwa tentara Israel memiliki amunisi yang diperlukan untuk operasi militer di Rafah. Netanyahu yakin bahwa cara terakhir memusnahkan Hamas dengan melakukan invasi ke Rafah.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Amerika Serikat menangguhkan 2 pengiriman senjata ke Israel. Hal itu dilakukan setelah Israel nekat melakukan invasi di wilayah Timur Rafah pada Senin 6 Mei 2024. Biden mengatakan bahwa pihaknya tidak akan pernah setuju dengan rencana Israel yang menyerang wilayah Rafah. אנחנו ערב יום העצמאות. במלחמת העצמאות, לפני 76 שנים, היינו מעטים מול רבים. לא היה לנו נשק, היה אמברגו נשק על ישראל. אבל בתעצומות הנפש והגבורה והאחדות בתוכנו, ניצחנו. היום אנחנו הרבה יותר חזקים. אנחנו יותר חזקים, אנחנו נחושים, ואנחנו מאוחדים כדי להביס את אויבינו, את מבקשי נפשנו. אם נצטרך לעמוד לבד, נעמוד לבד. אמרתי כבר שאם צריך נילחם בציפורניים, אבל יש לנו הרבה יותר מאשר ציפורניים. ובאותן תעצומות נפש, בעזרת השם, יחד ננצח. Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel terancam retak. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir baru-baru ini menuai banyak kecaman dari oposisi. Pasalnya, Ben menuliskan cuitan di akun X pribadinya pada Kamis 9 Mei dengan kalimat Hamas love Biden. Unggahan itu pun langsung menuai reaksi dari ketua oposisi Yair Lapid yang menuntut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk digulingkan dan diberhentikan dari jabatannya. Menurutnya, keberadaan Ben bisa membahayakan prajurit IDF. Anggota parlemen dari Partai Buruh Efrat Raiten pun memperingatkan Israel karena menurutnya cuitan tersebut bisa merugikan Israel. Diduga cuitan itu dibuat karena kemarahan Ben terhadap Amerika Serikat, mana Amerika Serikat menghentikan kiriman senjata ke Israel setelah memulai invasinya di Rafah. Puluhan pengunjuk rasa melakukan blokade di jalan dekat kota Gurun Mitzpe Ramon. Mereka menaruh bebatuan di jalanan untuk menghalangi truk bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Aksi ini terjadi pada Kamis 9 Mei 2024. Imbas kejadian ini terjadi kemacetan parah di sepanjang jalanan tersebut. Dalam video yang beredar, mereka tampak duduk di jalanan dan menghalangi siapapun yang melewati jalan tersebut. Kemudian terlihat puluhan kendaraan mengular di jalan gurun yang berkelok-kelok. Protes itu pun terjadi ketika pasukan tentara Israel berkumpul di pinggiran Rafah dan Presiden Amerika Serikat bersumpah menahan senjata ke Israel. Mereka pun tak terima jika ada bantuan yang masuk ke Gaza. Maka dari itu mereka turun tangan untuk menghalangi bantuan yang masuk ke wilayah tersebut. Sebagaimana diketahui, serangan udara Hamas ke Israel menewaskan setidaknya 1.200 orang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.